Halo semuanya, ketemu kembali di video lanjutan belajar aplikasi website dengan menggunakan HTML. Baik, video berikut ini adalah lanjutan dari dua video berikutnya yang telah kita pelajari tentang bagaimana membuat halaman website dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Video ini kita akan melanjutkan pembahasannya yaitu tentang apa yang dimaksud dengan atribut HTML lanjutan atau HTML dasar tadi kita bahas dengan struktur kurang lebih seperti ini. Sehingga hasilnya kalau kita buka website jadinya seperti ini. Dasar ya. Oke. Pada materi yang lanjutan ini, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana struktur HTML atau elemen-elemen yang ada di dalam HTML tersebut. Baik itu misalnya seperti paragraf, heading, gambar, list, format teks, hingga kita akan mempelajari tentang bagaimana menerapkan struktur layout dasar menggunakan elemen dengan menggunakan semantik HTML. Baik, pada akhir modul ini nantinya atau pada akhir video ini, mahasiswa bisa menerapkan yaitu gambar, list, dan elemen-elemen lainnya yang ada di dalam HTML. Kita akan langsung membahas materi yang pertama yaitu teks pembuka dan penutup yang sudah kita bahas kurang lebih seperti video sebelumnya. Yang perlu dipahami di sini adalah di dalam elemen HTML, selain ada teks pembuka dan adanya teks penutup, ada hal yang harus kita pelajari adalah pada elemen HTML terdapat sebuah teks pembuka yaitu yang namanya atribut. Di dalam elemen HTML, kita bisa memberikan suatu nilai dalam bentuk namanya adalah atribut. Atribut ini kalau di dalam bahasa pemrograman secara umum, dia disebut dengan variabel. Nah, atribut ini berfungsi untuk memberikan informasi tambahan pada sebuah elemen. Jadi kalau misalnya ada sebuah elemen, kita ingin memberikan informasi tambahan, kita bisa menambahkan atribut. Kesimpulannya, apakah wajib sebuah elemen harus ada atribut? Tidak. Tapi ketika kita ingin memberikan informasi tambahan atau kode tambahan, bisa kita menambahkan atribut di dalam elemen tersebut. Contoh, seperti ini. P ini adalah elemen. Lang ini adalah atribut. ID adalah nilai daripada atribut lang. Itu maksudnya. Jadi lang ID ini dia adalah atribut, disebut dengan atribut. Namun yang perlu dipahami, penulisan atribut di dalam elemen HTML, dia harus berada di dalam teks pembuka, bukan di dalam teks penutup. Itu pemahamannya. Nah, contohnya seperti ini, gambarannya. P lang ID nama atribut, nilai atribut. Lang ID ini disebut dengan atribut. Itu yang pertama, kenali dulu. Yang dimana disebut atribut di dalam elemen HTML. Nah, atribut pada elemen juga bisa dituliskan lebih dari satu. Artinya, jumlah atribut yang ada di dalam setiap elemen HTML tidak hanya satu. Kita bisa menuliskan lebih daripada satu. 2, 3, 4, atau beberapa atribut yang kita inginkan. Contoh di sini, pada elemen P terdapat atribut lang dan atribut translate. Ada dua atribut di dalam elemen P. Ini dibolehkan. Atau kita mau menambahkan atribut yang selanjutnya. Boleh. Jadi diingat, atribut di dalam sebuah elemen HTML bisa ada satu ataupun lebih dari satu. Oke, baik. Nah, lantas apa atribut apa saja yang bisa kita tambahkan di dalam elemen HTML? Boleh, di sini ada banyak nih. Ada atribut. Atributnya adalah atribut yang umum digunakan. Ini misal kita menambahkan access key, class, data, dir, ID, lang, style, dan lain-lainnya. Ini adalah jenis-jenis atribut yang bisa kita tambahkan di dalam elemen HTML. Contoh prakteknya. Contoh, misal di dalam elemen body kita ingin tambahkan atribut ID sama dengan seperti ini. Jadi, ini adalah pemahamannya kalau ada kita tuliskan kode yang seperti ini, pemahamannya adalah elemen body mempunyai
atribut, yaitu ID. Jadi ID itu adalah atribut di dalam elemen body. Nilainya apa? Baru kita misalnya nilainya ID body-nya nanti nilai daripada atribut tergantung kita mau berikan apa. Jadi intinya kenali dulu satu atribut. Boleh ditambahkan dua atribut, misalnya atribut apa lagi? Atribut misalnya hidden, misal ya. Tapi ini biasa atau style aja. Style kita tuliskan di sini. Style sama dengan seperti ini. Ini boleh atribut ID dan style. Jadi di dalam elemen body terdapat dua buah atribut. Dan diingat tadi sudah saya katakan penulisan atribut di dalam elemen itu ada di taks pembuka, bukan taks penutup. Bukan taks penutup. Jadi kalau misalnya kita boleh tuliskan kayak gini. Ini saya pindahkan, saya tuliskan di sini. Nah, itu salah. Itu salah. Dia bukan berada di dalam taks penutup, tetapi berada di dalam taks pembuka. Oke, di sini ya. Oke, itu maksudnya. Baik, balik lagi ke sini. Dan ini silahkan digunakan atribut-atribut di dalam setiap elemen HTML. Oke, next. Paragraf. Paragraf tadi udah kita bahas. Saya next aja, lanjut. Lanjut. Oke, heading. Heading tadi udah saya jelaskan. Heading adalah header atau heading bahwa pada konten kita bisa memberikan mengidentifikasi judul dan subjudul di dalam kontennya. Heading itu dimulai dari H1 sampai dengan H6. Kalau kita lihat di sini, kita baru menerapkan tadi di dalam prakteknya adalah baru daripada heading 1 sampai dengan heading 3. Kalau kita mau menerapkan heading berikutnya, dia sampai ke heading ke-6. Oke, ini contoh headingnya yang mana? Yang ini. Ini heading 1, heading 2, heading 3, sampai dengan heading 3. Seperti ini. Oke, lanjut. Heading saya skip aja, lewatkan. Oke, ini tinggal dibaca-baca saja. Nah, berikutnya adalah list. List adalah urutan ya. Jadi kalau misalnya ini adalah contoh list ini. Ini list. List 1, list 2, list 3. Nah, pada HTML terdapat 3 tipe list, yaitu unorder, order, dan description list. Ada perbedaannya. Apa itu unorder, order, dan description? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah unorder list. Unorder list ini merupakan daftar yang tidak mementingkan urutan. Artinya, kalau kita ingin membuat sebuah list, tidak mementingkan urutan, urutan itu maksudnya kayak gini. Urutan 1, ada angka 1, 2, 3, itu berarti terurut. Tetapi apabila misalnya kita tidak mengurut, kita bisa memberikan dengan unorder. Artinya, hanya berbentuk kurang lebih seperti ini. Hanya tanda titik. Titik-titik seperti ini. Contoh kalau di Microsoft Word, jadi seperti ini. Ada bentuk seperti ini. Nah, oke, ada bentuk seperti ini. Atau misalnya kita ubah lagi bentuk teks seperti ini. Nah, ini adalah tipe unorder list. Artinya dia tidak perlu urutan. Untuk membuat ini, untuk membuat yang bentuknya seperti ini, kode yang digunakan adalah ini dia. UL, LI, ini seperti ya, kodenya seperti ini. Oke, prakteknya kita akan praktekkan. Misal, di dalam, di sini, ini saya hapus ya, karena kita tidak pakai atribut ini. Misal kita berikan di dalam body, kita berikan UL, membuat list baru. Kayak ketikkan, keterangan, komentar, membuat list. Oke. UL, membuatnya adalah dengan pertama ketikkan UL, taks elemen UL, kemudian tutup. UL, UL, UL. Oke. Kemudian, apabila kita menerapkan formatnya adalah jenisnya, tipenya adalah unorder list, maka kita memberikannya dengan perintah LI. Jadinya seperti ini. LI berarti list pertama, list 1. List pertama. Apabila sudah, tutup elemennya. Kedua, LI, list kedua, dan seterusnya. Ketiga, list ketiga. Tutup. Oke. Nah, ini list, unorder list. Apabila kita save, Ctrl S, dia jadinya seperti ini. Ada list.
List pertama, list kedua, dan list ketiga. Nah, kenapa dia letaknya di atas? Karena kita tidak memberikan paragraf tadi. Berarti kita berikan dulu paragraf di sini. P. Nah, kita tutup di sini. P. Maka dia berada di bawah. Kok nggak mau? Bentar. Oh, dia memang di atas ya. Oh, di atas. Sorry. Saya kesalahan. Oke, kita letakkan dia setelah ini. Oke, tapi nggak apa-apa ya di atas ya. Posisi di atas ini nggak apa-apa lah. Oke, list pertama, list kedua, dan list ketiga. Dia berbentuknya kayak gini. Nah, titik-titik kayak gini. Nah, kita lihat balik lagi ke sini. Nah, di sini, di dalam elemen LI, kita bisa dapat mengisikan konten termasuk elemen HTML yang lain. Misalnya kayak gini. Elemen list ini kita bisa menerapkan elemen heading 1, heading 2, dan berikutnya. Contohnya seperti ini. Misalnya, ini kita bisa berikan H1. Sehingga dia tebal. Dia tebal. Jadinya seperti ini. H1. S, dia tebal yang pertama. Oke, artinya di dalam elemen LI, kita bisa memberikan elemen-elemen yang lainnya. Itu maksudnya. Oke. Nah, berikutnya adalah kita juga bisa menyimpan elemen UL untuk membuat sebuah nested leaf. Nested leaf ini artinya adalah kita bisa membuat banyak list. Banyak list. Artinya bukan hanya list satu saja. Saya kayak gini. UL, saya copy paste saja yang ini. Copy paste. Oke, saya bawa ke sini. UL. Oke. Kemudian saya hapus dulu sebentar. Oke. Ini UL yang pertama. Oke. Nested ya namanya ya. Oke. Bentar. Saya kopikan dulu. Hapus dulu. Oke. Ini saya hapus. Artinya, kalau kita lihat strukturnya jadinya seperti ini. Ini UL, di dalam UL ada UL, nested leaf. Kalau dalam algoritma ada if, ada nested if. Artinya di dalam ini UL yang pertama, ini UL yang kedua. Di dalam UL ada UL lagi. Kayak gitu maksudnya. Ini juga sama, dalam LI, ini ada LI lagi. Sehingga kalau kita lihat kayak gini, strukturnya jadi seperti ini. List item 1, item 2, item 3, kemudian ada 31, 32, 33. Jadi bentuknya jadinya seperti ini. Ini linknya. Ini maksudnya adalah nested list. Nested list. Di dalam list ada list-list lagi. Seperti itu. Oke. Ini penjelasan tentang list. Unorder list. Berikutnya adalah order list. Order list ini adalah kalau tadi kita unorder tidak mau melihat urutan, tidak ada angka 1, 2, 3, order list ini adalah dia melihat urutan. Urutan misalnya ada angka. Nah, kalau kita ingin melihat membuat order list, kita mengganti dari UL tadi diganti dengan menggunakan OL. OL jadinya seperti ini. Contoh, kita ganti UL menjadi OL. OL. Kita ganti. Ini juga sama OL. Kita ganti OL, oke, OL. Kalau kita ganti menjadi OL, kita save, jadi seperti ini. Ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini nestednya, 1, 2, 3. Jadinya dia bentuknya seperti ini. Oke, itu kalau diganti OL. Artinya dia berurut, 1, 2, 3. Itu pemahamannya, yang order list. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang, bagaimana kalau mengganti angka 1? Angka 1, 2, 3, 4 diganti dengan misalnya huruf Romawi. Huruf Romawi seperti ini. Seperti inilah. Nah, atau dengan angka. Angka seperti ini. Angka. Bukan hanya saya abjad. A, B, C, D. Kalau ini angka Romawi. Oke, caranya adalah dengan menggunakan atribut tipe. Seperti ini. Gantinya gimana? Gantinya seperti ini. OL kita berikan atribut tipe sama dengan misal A. Kita save jadinya seperti ini. Jadi A, B, C, D. Kalau mau huruf kecil, tinggal ganti aja jadi kecil. Saya kayak gini. A kecil. Kalau mau diganti jadi huruf Romawi, jadi seperti ini. 1. Ctrl S.
Jadinya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Itu ya pemahamannya. Jadi itu yang order list. Oh, sorry, order list. Nah, yang terakhir ini ya tipe-tipenya ada ini. Nilai 1 I, jadi tinggal didalamkan di dalam elemen, di dalam atribut tipe yang ini. Oke, selain tipe urutan, kita juga bisa menetapkan nilai awal pada sebuah order list. Maksudnya kayak gini, kalau kita lihat tadi kan urutannya adalah, kalau kita tuliskan, ini misalnya 1, kalau kita reload di sini jadinya 1, 2, 3, 4. Bagaimana kalau misalnya kita mengawalinya bukan dari 1, dari 8 misalnya. 8, 9, 10, 11. Tinggal ganti aja di sini. Dengan source kodenya adalah elemen star. Gunakan elemen star. Tambahin aja di sini. Star. Oke. Misalnya kita mulai dari 8. Sehingga kalau kita save, jadinya seperti ini. 8, 9, 10, 11 gitu. Itu ya pemahamannya. Elemen order list. Nah, ini ada penjelasannya di ini semuanya, oke? Nah, setelah kita mengawali, memahami daripada apa itu list dan ada jadi order list, order list, sekarang kita akan menambahkan list yang tadi ke dalam praktek kita. Dalam praktek kita ini menambahkan list pada halaman profile. Jadi kan kita nanti hasil dari video ini kan akan menghasilkan satu project ya. Jadi sekarang kita akan menerapkan itu ke dalam website kita nantinya. Jadi prakteknya kayak gini. Prakteknya buka source code tadi, kemudian tambahkan UL yang ini. UL ini sejarah, geografis, dan wisata, sehingga jadinya kurang lebih seperti ini nanti. Sejarah, geografis, wisata. Oke, tambahkan di sini. Ini hapus aja dulu. Ini hapus. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan di sini. Di bawah. Sini. Oke. Dah. Saya hapus. Dah. Jadi, saya tambahkan ini, saya ganti. Pindahkan di sini. Dah. Saya pindahkan di sini. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Save. Jadinya seperti ini sekarang. Oke. Ada benda Aceh dan ada menu 1, menu 2, dan menu 3. Nah, berikutnya lihat modul lagi. Nah, itu list ya. Artinya setelah kita memahami list dan apa jenis tipe-tipe list di dalam HTML, dan kita sudah menerapkannya ke dalam studi kasus kita, studi kasus ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke elemen yang berikutnya yaitu gambar. Jadi nggak ini ya, nggak asik ya kalau di dalam website kita itu nggak ada gambar. Jadi tentu website kita tidak akan menarik. Jadi sekarang kita akan bahas bagaimana menggunakan gambar ke dalam halaman website kita. Berbeda dengan elemen lain, elemen gambar ini yang digunakan, maksudnya elemen yang digunakan untuk membuat nambahkan gambar di dalam HTML adalah namanya ini, IMG. IMG yang seperti ini. Nah, di sini di dalam membuat menambahkan elemen gambar ini, dia tidak menuliskan konten di antara teks pembuka dan teks penutup, tetapi dia menetapkan gambar yang ditampilkan kita gunakan sebuah atribut. Artinya, di dalam elemen IMG ada terdapat atribut. Contohnya seperti ini. Ini elemen dan ini atribut untuk menambahkan gambar. Dan ini nilai daripada atribut tersebut. Apa nilai ini? Nama gambar dan tipe gambarnya. Nah, bagaimana cara menambahkan gambarnya? Cara menambahkan gambarnya adalah dengan cara kita bisa dengan mengambil gambarnya dari internet secara online atau cari dulu gambarnya, kemudian kita tinggal simpan ke dalam folder web kita, kemudian baru kita panggil dengan menggunakan HTML. Oke. Nah, di sini yang perlu dipahami bahwa menambahkan gambar kita dengan menggunakan ini dan dia ada atributnya. Nah, pada prakteknya kita akan langsung menambahkan mempraktekkan bagaimana menambahkan gambar. Gambar yang akan kita tambahkan adalah Kota Banda Aceh. Ini ya Kota Banda Aceh. Caranya
Kita cari gambar dulu. Google gambar, cari gambar kota Banda Aceh. Oke. Cari gambar, misalnya saya cari gambar yang Mesir Raya lah. Baik, saya ini kan. Kemudian kita simpan gambar, save. Letakkan gambarnya adalah di dalam satu folder dengan folder website kita. Tadi kita simpannya di D. Kemudian, sebentar saya besarkan. Cari nama folder web yang kita buat, belajar web dasar. Kemudian kita simpan namanya di sini. Misalnya kita berikan nama gambarnya adalah Kota Banda Aceh. Seperti ini. Kita save. Oke, gambarnya sudah tersimpan. Ketika kita buka foldernya, jadi seperti ini. Udah ada gambarnya. Udah ada gambarnya. Nah, ini ada gambar. Ini file HTML, ini gambar. Dalam satu folder. Baik. Ketika sudah ada gambarnya, sekarang kita tambahkan gambar ke dalam website kita. Caranya adalah, misal, kita akan letakkan gambar, dia letaknya di sini. Setelah tulisan Kota Banda Aceh, di sini akan muncul gambar. Caranya, saya beri keterangan dulu. Kode untuk tambah gambar. Oke, kita buka dengan menggunakan elemen img, kemudian tutup SRC. Nah, ini. Nah, ini adalah taks penutupnya. Berbeda kalau dengan tadi taks pembukanya. Kalau elemen yang lain kan pembukanya seperti ini, penutupnya seperti ini. Kalau di dalam image SRC ini, kalau untuk yang IMG menambahkan gambar, kita tinggal tutup elemennya seperti ini saja. Nah, sekarang apabila sudah ditambahkan gambar, isi di dalam atribut SRC ini apa? Nama gambarnya dan tipe gambarnya. Apa nama gambarnya? Kita lihat di sini nama gambarnya apa? Kota Banda Aceh. Gampangnya seperti ini saja. Tekan gambar, klik kanan, rename, kemudian Ctrl C, berikan di sini nama gambarnya. Dan tipe gambarnya. Tipe gambarnya kalau di sini adalah JPG. Ada yang PNG dan lain sebagainya. Jika sudah, Ctrl S, maka gambar akan langsung muncul. Kurang lebih seperti ini. Nah, gambarnya muncul. Nah, kok besar sekali gambarnya? Barulah kita melaju ke pembahasan berikutnya, mengatur ukuran gambar. Bagaimana mengatur ukuran gambar? Kita dengan menambahkan atribut width dan height. Ini dia. Width dan height itu ukuran gambar. Width lebar, height tinggi. Dalam skala apa? Jangan dengan skala pixel. Pixel, yang kurang lebih seperti ini. Pixel. Caranya bagaimana? Prakteknya seperti ini. Width sama dengan dan height. Tinggal kita atur berapa lebarnya, berapa tingginya. Dalam skala apa? Pixel, ditingkat dengan px. Misal, 500 pixel. Lebar, tinggi, 300 pixel. Kalau kita save, dia mengikuti ukuran gambarnya. Jadi dia seperti ini. Jadi lebih kecil. Itu ya, cara menambahkan, mengatur ukuran dari sebuah gambar. Nah, berikutnya, setelah misalnya, kita bisa menerapkan gambar berdasarkan tingginya. Artinya, kalau misalnya kita hanya menuliskan satu saja, artinya bukan hanya width height, hanya width saja, itu boleh juga. Saya seperti ini. Hanya width saja. Kita reload, dia tetap sama. Boleh artinya. Oke. Next, pembahasan berikutnya apa? Sekarang, kita akan, sebelum praktek menambahkan gambar pada profil, kita akan sekilas saya jelaskan lagi seperti ini. Menambahkan gambar, kalau tadi kan gambarnya ini kan langsung kita ketikkan seperti ini. Bagaimana kalau kondisinya, misalnya ada trouble yang terjadi seperti ini. Ada muncul seperti ini. Ini,
kan gambarnya nggak muncul ya. Ini kondisi kalau gambarnya nggak muncul seperti ini, ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah nama gambarnya salah. Yang kedua, tipe gambarnya yang salah. Seperti ini. Ini gambarnya namanya kurang satu. Jadi tulus harus pas. Atau tipe gambarnya yang salah. JPEG. Kalau kita save, tetap nggak dibaca. Berarti tipe gambarnya salah. Harus sesuai. JPG baru muncul. Yang berikutnya adalah lokasi gambar ini apakah harus berada di dalam satu folder yang sama? Tidak. Pada prakteknya, apabila kita mempunyai banyak sekali gambar, kita bisa menyimpan gambar-gambar tersebut di dalam folder sendiri. Jadi bukan hanya di dalam luar sini, di dalam folder sendiri. Coba kita akan praktekkannya seperti ini. Yang di dalam praktek menambahkan gambar pada halaman profile. Seperti ini. Misal, kita akan mencari beberapa gambar untuk kita terapkan ke dalam website kita. Artinya ada beberapa gambar ya. Gambarnya yang akan kita terapkan adalah sejarah Banda Aceh, geografis Banda Aceh, wisata Banda Aceh, dan ini contoh yang ikon wisata, dan ini nanti akan kita ganti dengan teks yang lainnya. Kita cari yang pertama adalah sejarah kota Banda Aceh. Sejarah. Oke. Sejarah. Misalnya kita klik yang ini saja. Oke, sejarah. Kita simpan gambarnya, save. Kita beri nama sejarah. Simpan. Kemudian yang kedua adalah geografis. Geografis kita ketikkan geografis Banda Aceh. Misalnya kita ngambil peta saja. Ambil peta. Oke. Klik. Simpan. Geografis. Simpan. Oke. Kemudian berikutnya adalah wisata. Wisata Banda Aceh. Bisa kita ngambil ada dua. Ada wisata ini misalnya. Wisata 1. Kemudian ada lagi misalnya ini yang wisata kedua atau yang ini. Wisata 2. Oke. Kemudian berikutnya adalah ini kita ganti nanti ya. Kita ganti dengan lampu U dan lu ngalah. Misalnya wisata lampu U Banda Aceh. Ini misal. Oke. Kita save. Lampu U kita berikan nama gambarnya. Yang kedua adalah gedung tsunami. Oke, ini gedung tsunami. Kita simpan. Tsunami. Nah, kita sudah dapat beberapa gambar. Ketika udah dapat beberapa gambar, kita lihat gambarnya, jadinya seperti ini. Udah dapat banyak gambar ya. Nah, untuk apabila misalnya kita punya banyak gambar seperti ini, bagusnya gambar-gambar tersebut kita letakkan, simpan dia di dalam satu folder sendiri. Jadi seperti ini. Klik kanan, news, folder. Berikan namanya adalah image misal. Enter. Kita pindahkan. Pindahkan. Ini tarik, kita letakkan ke sini. Nah, artinya ini folder gambar yang menyimpan gambar dan ini yang menyimpan HTML-nya. Jadi rapi proyek kita. Nah, ketika sudah seperti ini, sekarang kalau kita reload website kita, gambarnya nggak muncul. Kenapa gambarnya nggak muncul? Karena sudah kita pindahkan ke dalam folder. Apabila dengan folder kondisi seperti ini, kita ganti source kodenya dengan cara seperti ini. Kita tuliskan dulu nama foldernya, yaitu image garis miring. Sehingga kita Ctrl S, gambar dia akan muncul. Seperti ini. Nah, gambarnya akan muncul. Sekarang kita akan tambahkan gambar-gambar yang sudah kita tambahkan tadi. Sejarah. Sejarah, kita tambahkan gambar. Oke, gambar IMG SLC. Nama gambarnya adalah kita tutup aja. Tutup. Oke. Nama gambarnya adalah kita lihat sejarah yang ini. Sejarah JPEG ya, JPG.
Kita ketikkan Emacs sejarah JPEG. Oke, ukurannya kalau mau diatur boleh. Width misal 300 pixel. Kita save. Jadi gambar kedua. Kalau mau dibesarkan, silakan. Misalnya gambar menjadi 500. Reload, jadi besar. Oke. Lakukan praktek yang sama untuk gambar geografis, wisata, dan lain sebagainya. Biar cepat, ini saya copy paste saja. Saya copy paste. Oke. Geografis, di sini saya tambahkan gambar. Nama gambarnya adalah geografis. Oke. Geografis. Saya copy paste saja. Oke, geografis. Kemudian wisata, saya copy paste lagi. Saya ganti menjadi ada wisata 1, ada wisata 2. Oke, saya ganti wisata 1. Kemudian karena ada kedua, jadinya wisata 2. Tipe gambarnya WebP, karena tipe gambarnya beda. Kemudian from host Lembang, kita ganti teksnya menjadi Pantai Lampu U. Kemudian kita berikan gambarnya. Nama gambarnya adalah Lampu U. Kita ganti Lampu U. Kemudian yang ini kita ganti menjadi Gedung Tsunami. Kita berikan gambar tsunami. Oke, dah. Kita coba save sehingga website kita sekarang menjadi seperti ini. Udah ada gambar. Jadi seperti ini. Udah ada gambarnya. Nah, ada satu yang nggak muncul. Ini nggak muncul nih. Nah, kenapa nggak muncul ini? Kita lihat. Ini gambar yang kedua, wisata 2. Kita lihat nama gambarnya. Oh, wisata ada stripnya. Ada strip 2. Wisata strip 2. Jadi kita ubah. Wisata strip 2. Kita Ctrl S. Nah, udah ada gambarnya. Udah berhasil ya. Kita udah berhasil menambahkan gambar. Sehingga kalau kita preview, website hasil latihan kita jadinya sekarang seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, oke, ini yang praktek di dalam modul praktek menambahkan gambar di dalam halaman profile. Jadi ini hasilnya. Oke, dan ini source kodenya kita udah buatkan kurang lebih seperti ini. Source kodenya dan ini hasilnya. Ini hasilnya. Baik, sampai di sini dulu untuk cara menambahkan gambar. Next berikutnya apa yang akan kita pelajari lagi? Next berikutnya akan kita pelajari adalah teks terformat. Teks terformat ini nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan atribut HTML lanjutan, elemen lanjutan daripada HTML untuk memformat sebuah teks. Nanti kita akan bahas di dalam praktek yang berikutnya. Video yang berikutnya kita akan lanjut bagaimana menambahkan format-format teks di dalam elemen HTML. Terima kasih, kita ketemu kembali di video yang berikutnya.